Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, di setiap rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat hati kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang kita alami sepanjang hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengagungkan Dia. Sebab Dia Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, menolong kita hari lepas hari. Kebaikannya begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari sorakan haleluya. Puji Tuhan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Yes, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Lagi serukan namanya. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Tinggikan namanya, agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari, kasih setiamu kami rasakan ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang kami ucapkan pada Engkau. Hanya ini yang kami haturkan pada Engkau Tuhan. Selain perkataan pujian, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penopang kami hari lepas hari.
teristimewa di hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Para pelayan-pelayan yang ada, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau campur tangan, sehingga ibadah yang kami kerjakan, ibadah yang mendatangkan sukacita, ibadah yang mendatangkan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Dan Engkau ada di atas puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami, kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membesarkan nama Tuhan, kita memuji Dia, mengagungkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Dia menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lagi katakan, besarkan nama Tuhan.
kesayangan Tuhan. Jiwa kita ditebus olehnya. Oleh sebab itu sudah pantasnya lah kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena dialah Tuhan menjadi kekuatan dan mazmur kita menghadapi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tetap selalu bersyukur mengandalkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatan. Haleluya. Syukur terhadap kebaikan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran dan kota perlindungan. Mari bersyukur jemaat Tuhan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. 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 Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Dia sangat terpuji. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan
Haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di depan kita, yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang engkau alami saat hari ini, pagi hari ini, mari serahkan semua kepada Tuhan. Kemuliaannya mengatasi apa yang ada dalam hidupmu. Kemuliaannya mengatasi apapun yang menjadi beban masalahmu. Mari berserah, berharap kepada Tuhan. Kemuliaannya mengatasi segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yes, kemuliaan-Mu Tuhan. Bagimu di tempat Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan tidak ada satupun yang akan berhasil dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari tetap berpegang pada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini. Mari kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita. Karena Dia Allah Tuhan yang akan menopang. Dia Allah yang setia, ada dan bersama dengan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Haleluya, haleluya. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi katakan bersyukur. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kami mau selalu bersyukur Tuhan. bersyukur. Sekalipun situasi tidak mendukung, Yang setia kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan. menopang. Ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami alami dalam perjalanan hidup kami, Engkau Allah dan Bapa kami yang setia. Sampai hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kami sudah menaikkan pujian kami di hadirat-Mu. Kami tahu pujian kami berbau harum di hadirat-Nya Tuhan. Bahwa saatnya pagi ini Tuhan, kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Biar firman-Mu terus menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sekalipun kondisi saat ini tidak menjamin, tapi satu yang pasti, Engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang kami mau andalkan dalam hidup kami. Dan yang kami yakini, saat kami percaya penuh kepada Tuhan, kami akan alami kemenangan demi kemenangan. Kami akan alami mujizat demi mujizat dalam perjalanan hidup kami. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, walaupun kami umat-umat-Mu bisa mendengarkan dari rumah masing-masing secara online. Yang kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup umat-umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya sekalipun kita hanya bisa beribadah secara online, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tempat ini di rumah Bapak Ibu masing-masing kita akan alami lawatan dan mujizatnya Tuhan. Karyanya Allah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Ketika kita melihat keadaan, kondisi yang terjadi di hari-hari ini, firman Allah benar-benar digenapi. Bahwa ketika Tuhan Yesus akan datang di kali yang kedua, itu diwarnai dengan banyak hal yang terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat pandemi COVID belum berakhir. Tapi yakinkah Bapak Ibu, situasi yang tidak mendukung, apakah Bapak Ibu mau tetap percaya kepada Tuhan? Tema firman Tuhan di pagi hari ini yaitu percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang kelima,
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yohanes pasalnya yang pertama sampai pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perikop ini, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-18 di sini, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat pertama dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat dari ayat ini tidak menjelaskan hari raya apa yang terjadi pada saat itu. Dalam firman Tuhan ini tidak menjelaskan ya, karena penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda hanya terdapat di dalam satu kitab, yaitu Kitab Yohanes. Tidak ada hal lain dari kitab-kitab lain yang kita bisa lihat. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, bagi orang Yahudi dalam setahun ada 3 perayaan yang mewajibkan setiap laki-laki orang Yahudi harus mengikutinya. Yaitu yang pertama hari raya Paskah. Yang kedua yaitu hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bahwa ada hari raya yang disebut hari raya Tabernakel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini yang Tuhan mau kita melihat dari kisah seorang yang dikatakan firman Allah di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengarnya. Katakan, orang ini lumpuh sudah 38 tahun. Bapak Ibu, mana ada orang yang lumpuh 38 tahun? Tiap hari dikatakan dia ini ada di kolam Betesda. Betesda dalam bahasa Ibrani, katakan Betesda, memiliki arti yaitu rumah kemurahan. Dia berpikir dengan ada di serambi, di sebuah kolam Betesda, dia mendapat kemurahan untuk bisa sembuh. Tapi apa yang terjadi? Penantian yang begitu lama, ternyata tak kunjung juga kesembuhan dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat di sini. Ternyata di ayatnya yang kedua dikatakan, di Yerusalem, di dekat pintu gerbang yang di mana di situ ada sebuah kolam. Ayat pertama di sana menjelaskan, ketika sesudah hari raya orang Yahudi, Yesus ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika mengacu dari ayat yang kita sudah baca di pagi hari ini, ada hal yang kita mau pelajari di pagi hari ini. 38 tahun lamanya orang lumpuh ini sakit. Mau tidak mau pasti ada yang namanya kekecewaan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin yang saat ini sedang menanti pertolongan Tuhan supaya alami mujizat, alami kesembuhan. Baik itu sakit penyakit, baik itu kesembuhan karena usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya kesembuhan atau pemulihan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Yakinlah, percayalah ketika Yesus hadir, tidak ada yang mustahil. Semua Yesus bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat orang yang mengalami sakit 38 tahun, Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang menunggu pertolongan, dalam keadaan kecewa, kapan saya ditolong? Kapan saya bisa sembuh? Kapan saya harus alami masa yang tidak lagi saya harus menjadi seorang yang isoman? Tidak lagi saya mengidap satu penyakit yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang lumpuh ini 38 tahun lamanya. Kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mungkin dirawat, baik mungkin kalau Bapak Ibu ada yang terpapar COVID ataupun mungkin sakit penyakit yang lain. Kita diberikan kesempatan untuk ada di rumah sakit, dirawat kurang lebih 10 sampai 14 hari. Setelah itu kita ada di rumah. Selama menjalani masa yang saya boleh katakan karantina, masa kita ada di dalam perawatan, saya percaya Bapak Ibu pasti kita mengalami yang namanya kekecewaan. Ada yang namanya putus asa. Tapi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hadir, kekecewaan itu lenyap. Keputusasaan itu lenyap. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang tetap sama. Yang Ia kerjakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ketika Yesus sampai dan ada di Yerusalem, ada di sebuah kolam yang nama Bethesda, dikatakan dengan jelas bahwa di kolam itu ada serambi-serambinya, dan di serambi-serambi itu ada sejumlah besar orang yang sakit. Orang yang menanti kemurahan. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun di kolam Bethesda dan menggoncangkan airnya. Dan apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa di kolam itu mereka alami kesembuhan. Di ayat yang kelima, di situ ada seorang yang 38 tahun sudah sakit. 38 tahun lamanya dia menderita sakit. Apakah Yesus tidak mengetahui bahwa orang itu sudah alami 38 tahun dia alami sakit? Dia punya pergumulan untuk bisa berjalan. Yesus tahu Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayatnya yang ke-6 ini memberikan penjelasan dalam hidup kita Bapak Ibu, bahwa Yesus itu tahu keadaan kita semua. Dia tidak hanya sekedar tahu, dikatakan di ayatnya yang ke-6, Tuhan melihat. Apapun kondisi kita hari ini, sama dengan orang yang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, yang ada di serambi kolam Bethesda, yang sedang menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan melihat keadaan kita. Dia tidak hanya sekedar melihat, Dia tahu pergumulan kita. Apakah Dia hanya sebatas tahu? Tidak Bapak Ibu. Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Pagi hari ini Tuhan menawarkan kepada kita semua yang ada, yang mendengarkan firman Allah di pagi hari ini. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan menawarkan
maukah engkau sembuh? Semua tergantung sama kita Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-7, ketika Yesus menawarkan hal ini kepada orang yang lumpuh, orang lumpuh ini akhirnya berkata apa Bapak Ibu? Dikatakan, dia berkata di ayatnya yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Lihat dari kalimatnya, ini kalimat orang yang putus asa Bapak Ibu. Dia nggak percaya bahwa yang bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh, adalah Tuhan yang empunya kehidupan kita. Dia tidak tahu. Makanya dia berkata, tidak ada orang yang mau membawa saya ke kolam itu. Dan ternyata orang ini pun tiap hari ketika ada goncangan air, ketika malaikat Tuhan turun di kolam Bethesda, ada goncangan air yang dia lihat, dia pun sedang berusaha. Dikatakan di ayatnya yang ke-7 bagian yang terakhir, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada usaha Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, kenapa Yesus menawarkan hal ini kepada orang yang lumpuh? Karena tiap hari dalam pelayanan Yesus di dalam pelayanannya, dia selalu tergerak dengan yang namanya belas kasihan. Ketika dia lihat, dia tahu tiap hari ini orang ini menantikan kemurahan untuk dia dapat sembuh. Dan hari itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus bertanya lagi di ayat, Yesus akhirnya memberikan perintah. Yesus enggak bertanya lagi kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Yesus tidak bertanya lagi Bapak Ibu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus memberikan perintah kepada orang lumpuh ini. Ayatnya yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kalimat ini kalimat perintah. Dan ketiga kalimat ini merupakan perintah Tuhan kepada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini disuruh bangun. Bangun, kalau mau alami kesembuhan bangun. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Setelah dia mendengar perintah dari Yesus Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh ini tidak diam. Tetapi apa yang dia lakukan, dia benar-benar bangun. Apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Dia bangun. Dan ternyata di ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu dia mengangkat tilamnya. Apa sih tilam Bapak Ibu? Tilam ini adalah sebuah bantal kain yang bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, tilam ini adalah sebuah bantal kain yang dipakai untuk orang-orang miskin, mereka yang mengalami sakit. Mereka memakai bantal ini sebagai sandaran buat kepala mereka, buat kaki mereka yang sakit. Jadi coba bayangkan, kenapa sih Yesus suruh bangun, tidak hanya langsung bangun, berjalanlah. Tapi disuruh bangun, angkatlah tilammu. Ada hal yang Tuhan mau. Dan kita mau pelajari di hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau orang lumpuh ini sekian lama 38 tahun dia menderita, dia penuh dengan kekecewaan. Siapa sih Bapak Ibu yang sudah sakit berharap ada orang yang menolong? Ternyata tidak ada satupun orang yang menolong. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada dalam kondisi sakit sekarang. Kita berpikir bahwa ada orang yang mungkin telepon saya, doakan saya, dan ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada satupun orang yang gimana kabarmu? Gimana? Apakah kamu udah pulih? Tidak ada. Pasti Bapak Ibu kecewa kan? Pasti Bapak Ibu putus asa. Tapi Bapak Ibu ada satu pribadi yang tidak pernah tertidur. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu melihat keadaan kita. Dan dia tahu apa yang sedang kita alami. Dan hari ini Tuhan memberikan tawaran pada kita. Maukah engkau sembuh? Bagaimana Bapak Ibu? Dalam hidup ini
Mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa percaya dalam keadaan seperti ini? Firman Allah di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan mengajar kita, kalau mau iman kita, percaya kita itu timbul. Saya percaya Bapak Ibu bisa lakukan itu tiap hari. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam keadaan terpuruk hari-hari ini. Kalau mau percaya kita itu tetap terus ada. Apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Saya percaya sakit apapun orang bisa mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Tidak terbatas sekarang. Dengan kecanggihan teknologi, Bapak Ibu bisa mendengarkan renungan-renungan dari berbagai gereja, dari berbagai sinode. Bahkan gereja kita, GPDI Theophilus, setiap malam Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu beristirahat, Bapak Gembala selalu memberikan renungan 5 menit, bahkan paling lama 6-7 menit Bapak Ibu. Luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak bisa membaca, dengarkan. Kalau Bapak Ibu masih bisa membaca, Bapak Ibu saudara masih bisa membaca, baca firman Tuhan. Itu bisa terdengar sampai di telinga kita sendiri. Kenapa? Karena iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Hari ini bahkan saat-saat seperti ini. Ada banyak hal yang bisa membuat iman kita itu luntur. Kita tidak bisa percaya lagi. Kenapa? Karena yang kita dengar tiap hari, yang kita lakukan tiap hari, bukan kita menabur firman Tuhan. Bukan kita menabur firman Allah kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi diri kita. Tapi yang kita selalu bahas yaitu, oh bagaimana ini ada orang yang meninggal seperti ini, ada orang yang seperti ini. Coba Bapak Ibu tiap hari dengar firman Tuhan. Bahkan firman Allah berkata bahwa kalau mau perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, yang Tuhan mau jangan pernah lupakan firman Allah. Tetapi baca, renungkan, dan lakukan firman Allah. Maka saya percaya situasi, keadaan mungkin tidak mendukung. Tapi kita percaya Tuhan Yesus ada mendukung kita. Tuhan Yesus ada, Dia menyertai kita. Dia selalu ada buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana atau hal apa yang kita lakukan dalam hidup ini supaya kita juga alami kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Melalui firman Allah yang kita dengarkan di pagi hari ini, ada 4 hal yang saya akan bagikan di pagi hari ini, yaitu yang pertama Bapak Ibu, apa hal yang harus kita lakukan untuk kita juga alami kuasa Tuhan? Kalau kita berangkat dari ayatnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, orang lumpuh ini mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Dan tiap hari dia mengandalkan tilamnya, tempat sandarannya, bantal untuk dia pakai untuk sandaran. Hal yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita, melalui firman Allah di pagi hari ini, yaitu andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia atau apapun juga. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Apa firman Allah katakan? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Firman Allah katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah hidup orang yang tiap hari
dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, orang terkaya sekalipun yang ada di Indonesia hari ini, dia tidak bisa mengandalkan kekayaannya sebagai jaminan supaya dia sembuh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu juga membaca pemilik perusahaan gas ya, bahkan yang hari-hari ini kita tahu sedang membutuhkan tabung oksigen, itu pun meninggal. Karena apa? Ternyata oksigen yang dia produksi tiap hari ternyata itu tidak menjamin untuk dia tetap sembuh, untuk dia tetap sehat. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, kalau mau alami kuasa Tuhan dalam hidup ini, ingat, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan di tiap hari. Gandol pada Tuhan Yesus Kristus, gandol Gusti selalu. Andalkan Tuhan, karena kalau kita andalkan Tuhan, firman Allah dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapan kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita taruh harapan kita pada Tuhan. Ayat 8 jelas dikatakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Adakah pohon yang ditanam di tepi air tidak akan mengalami yang namanya sungai itu kering? Dia akan alami. Ada saat sungai itu menjadi kering. Tapi firman Allah katakan, ketika dia ditanam di tepi air, akar-akarnya itu merambat ke tepi batang air. Dia alami yang namanya panas terik, tetapi keadaan tidak mempengaruhinya. Daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Dari awal dia sudah mengandalkan Tuhan. Dia merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan apa yang terjadi? Ia terus menghasilkan buah. Bapak Ibu, saya percaya sekalipun kondisi saat ini Bapak Ibu, baik yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Pagi hari ini Tuhan mau, mari andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Maka sekalipun kita ada di dalam tahun kering seperti tahun-tahun ini, 2 tahun yang kita lewati, kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Kita akan tetap terus jadi berkat. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kembali di ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 di dalam Yohanes pasal yang ke-5, Yesus memberikan perintah kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9 dikatakan orang lumpuh ini akhirnya alami kesembuhan. Apa yang Yesus katakan dia lakukan. Hal yang kedua apa yang kita mau pelajari? Apa yang harus kita lakukan untuk kita alami kuasa Tuhan? Taat apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan mau hari ini dalam hidup kita, ketika Tuhan katakan bangunlah, Tuhan mau kita punya tindakan. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi yang Tuhan mau ada respon dari kita. Taat melakukan perintahnya Tuhan. Orang lumpuh ini kalau dia tidak ikuti apa kata Tuhan, dia tidak mungkin alami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau alami kesembuhan, Tuhan Yesus dia Allah yang berkuasa. Tapi kalau kita mau alami yang namanya kesembuhan, kesembuhan apapun itu yang sedang kita gumuli hari-hari ini, yang Tuhan mau ambil tindakan untuk taat melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita taat melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang menanti. Berkat apa? Kesembuhan. Berkat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Orang lumpuh ini gak mungkin alami kesembuhan kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Hari ini Bapak Ibu yang sedang mungkin dalam keadaan lemah, tidak berdaya, bangun, taat apa yang Tuhan katakan, ikuti apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Maka saya percaya tangan Allah sedang menjamah kita semua, pribadi lepas pribadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan saya percaya selalu ada jalan keluar buat setiap apa yang kita alami.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang ketiga, ketika orang lumpuh ini sudah bangun, dia sembuh, dia angkat tilamnya yang selama ini menjadi sandarannya dia, yang dia berjalan. Ternyata kesembuhannya itu terjadi pada hari Sabat. Hari di mana hari perhentian. Mau angkat jarum yang kecil pun tidak boleh. Hari Sabat itu hari perhentian. Dan bagi orang Yahudi, mereka mau terus melakukan apa yang sudah ditetapkan turun-temurun. Bapak Ibu bisa melihat di sini, saya akan memberikan kita hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita alami kuasanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat ayatnya yang ke-9 bagian B, saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi yang menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika kita sudah andalkan Tuhan, ketika kita sudah taat kepada Tuhan, dan kita alami pemulihan daripada Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita melihat, apakah orang lumpuh ini dia berdosa? Ketika dia sudah alami kesembuhan, sampai Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya diberikan kepada orang lumpuh ini oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi, orang lumpuh ini sudah berdosa. Kenapa? Karena orang lumpuh ini tidak taat melakukan perintah Tuhan. Perintah yang turun-temurun yang sudah diajarkan atau hukum Taurat. Bahwa engkau harus hormatilah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat keadaan yang ada. Orang lumpuh ini tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dia berkata, yang suruh saya itu ada orang yang menyuruh saya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika ditanya siapa, dia tidak tahu. Kita juga tidak jelas di sini dikatakan bahwa kenapa orang ini bisa tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang Tuhan mau Bapak Ibu dalam hidup kita, ketika kita alami kesembuhan. Kesembuhan apapun, mungkin kita dipulihkan, mungkin kita ditolong oleh Tuhan dengan cara apapun juga. Tuhan mau jangan hidup berbuat dosa lagi. Tuhan mau dalam hidup kita, apalagi di situasi seperti ini. Tuhan mau kita itu hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan mau kita lagi. Seperti apa kita bisa, Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Jangan egois Bapak Ibu. Jangan angkuh. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu semua kepercayaan daripada Tuhan. Tuhan mau apapun yang Tuhan percayakan. Ada hal yang Tuhan mau. Kalau kita telah sembuh, jangan berbuat dosa. Karena apa? Kalau kita berbuat dosa lagi, akan terjadi hal yang lebih buruk menimpa hidup kita. Sebabnya berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Berjalanlah dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, kita alami kesembuhan. Kalau yang lalu hidup kita penuh dengan kefanaan, hidup di dalam dosa, yang Tuhan mau, mari hidup kita yang sudah baru, yang sudah alami pemulihan daripada Tuhan, yang sudah alami pertolongan Tuhan. Mari hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan, tidak hidup di dalam dosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita alami kuasanya Tuhan?
Ayatnya yang ke-17 dari Yohanes pasalnya yang ke-5 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau kembali Bapak Ibu melihat di ayatnya yang ke-15, orang lumpuh itu setelah mendengar perkataan Yesus, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dari kamu. Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Dia keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dia menceritakan, saya alami keajaiban Tuhan. Saya alami kesembuhan, itu semua berasal daripada Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, wah Yesus sudah sudah melanggar aturan-aturan yang ada, setiap hukum-hukum yang tertulis. Tapi bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan, jangan pernah berhenti untuk melayani. Hari ini bisakah kita bisa melayani? Saya nggak bisa singers lagi, saya nggak bisa tamborin lagi. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Kalau Allah saja, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Yang Tuhan mau kita bekerja. Bekerja dalam hal apa? Mari kita lakukan pekerjaannya Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Lewat perhatian kita, itulah buat orang-orang di sekitar kita, itu merupakan pekerjaannya Tuhan. Mungkin di tengah kondisi orang yang susah hari-hari ini, Tuhan mau, ayo kita mungkin bisa membantu mereka dalam segala hal. Itu adalah salah satu pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita harus percaya pada Tuhan? Karena Dia adalah Allah Immanuel. Karena Dia adalah Allah yang ketika berkata, perkataannya itu ya dan amin. Apa yang difirmankan itu ya dan amin. Dan yakinlah bahwa apapun yang kita alami sekarang, itu merupakan pencobaan biasa. Aduh, kok bisa? Dikatakan pencobaan yang biasa, berat rasanya. Berat rasanya. Tapi Yesus katakan itu pencobaan yang biasa. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan itu pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena dia tahu. Karena kita orang yang percaya pada Tuhan, kita tahu bahwa di dalam apa yang kita alami, pencobaan-pencobaan, sakit penyakit, mungkin masalah usaha kita, pekerjaan kita, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Waktu kita ada di dalam situasi yang tidak mendukung. Ingat, Yesus dia tetap setia. Dia sudah sediakan jalan keluar. Tinggal, maukah kita meresponi firman Allah? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini Tuhan memberikan dalam hidup kita satu pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Sebagai ayatnya yang terakhir Bapak Ibu. Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tuhan mau kita percaya pada Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan tawaran kita di pagi hari ini, maukah engkau sembuh? Percayakah engkau? Percayakah Bapak Ibu bahwa tawaran itu datang dari Tuhan dan Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita? Ambil tindakan. Sama seperti orang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Selama 38 tahun ketika dia berharap menanti uluran tangan dari orang-orang di sekelilingnya. Padahal kalau Bapak Ibu tahu orang-orang di sekelilingnya itu juga orang yang alami sakit. Mereka yang terkumpul di kolam Bethesda. Di setiap serambi-serambi ada 5 serambi yang ada di kolam Bethesda. Itu orang-orang yang sakit Bapak Ibu. Orang-orang yang dikatakan orang timpang, orang-orang lumpuh. Mereka juga butuh kesembuhan.
Pagi hari ini tangan Tuhan, bahkan Dia berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Mungkin kita sedang sakit hari ini. Mungkin usaha kita sedang sakit. Mungkin pekerjaan kita sedang sakit karena apa? Mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Dan keluarga kita sedang alami hal yang tidak mengenakan. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Kalau kita percaya, kita tidak bimbang. Firman Allah katakan di dalam Markus tadi. Apa yang Tuhan katakan? Ketika kita tidak bimbang, asal kita tidak bimbang tetapi percaya apa yang dikatakannya terjadi, maka hal itu terjadi. Hari ini percayakah Bapak Ibu telah sembuh? Maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah kecil hati menghadapi apapun. Menghadapi gunung persoalan yang begitu besar, jangan pernah kecil hati. Percayalah Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu ada menyertai kita. Dia selalu ada buat kita semua. Dan hanya ada di dalam hadiratnya kita mendapat kekuatan yang baru. Kita disembuhkan. Yang harus kita lakukan, tetap andalkan Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Bahkan jangan berbuat dosa lagi. Lakukan pekerjaannya selagi Tuhan mempercayakan di dalam hidup kita untuk ada di muka bumi ini. Percayalah kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dari awal nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, katakan bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Amin, amin, haleluya Yesus. Ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap terus berkata Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu datang dalam hidup kami di pagi hari ini. Firman-Mu tidak pernah salah Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kami itu tidak pernah salah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau tetap berkata Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tetap baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa apa yang Engkau katakan iya dan amin. Engkau Allah Immanuel. Sekalipun situasi saat ini tidak mendukung kami Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Satu-satunya sumber penyembuh di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya firman-Mu pagi hari ini yang sudah datang buat kami. Kami mau tetap belajar. Kami mau alami kuasa Tuhan bekerja selalu dalam hidup kami. Kami mau tetap terus belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap terus belajar taat melakukan perintah-Mu. Sekalipun sulit, tapi kami mau belajar melakukan perintah Tuhan. Kami mau belajar taat. Dan kalau apa yang terjadi mungkin karena salah dosa pelanggaran kami, Tuhan mau dalam hidup kami untuk tidak hidup di dalam dosa. Jadi kami mau hidup untuk selalu menyenangkan Tuhan. Mau selalu melakukan pekerjaannya Tuhan. Untuk kami menebarkan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang-orang yang membutuhkan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Mereka yang ada dalam keadaan sakit. Ketika Tuhan memberikan tawaran kepada kami. Maukah Engkau sembuh? Kami percaya mereka yang percaya penuh kepada Tuhan. Mereka alami kesembuhan. Mereka alami mujizat Tuhan. Yang lemah imannya dikuatkan oleh Tuhan. Yang sedang alami persoalan hidup, mereka sedang mengalami ya Tuhan Yesus persoalan baik dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Kami percaya Tuhan ada campur tangan. Sedang dalam kondisi keluarga mereka yang tidak baik hari-hari ini, kami percaya Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga umat-umat-Mu. Karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Theophilus. Engkau Allah yang terus memberkati. Setiap umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Selalu dalam perlindungannya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihannya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kondisi yang ada di hari-hari ini Tuhan. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Dari setiap sakit penyakit yang ada. Dari virus-virus yang ada. Tuhan pulihkan bangsa negara kami. Akan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Tuhan mampukan mereka. Sulit rasanya tapi kami percaya Tuhan yang memilih mereka. Tuhan juga memampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas mereka. Tuhan, kota Blitar ini diberkati Tuhan. Kan Tuhan kalau ada umat-umat-Mu yang sedang sakit. Ya Tuhan, karena COVID-19 mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dan hari ini mereka alami kesembuhan daripada Tuhan. Kan ya Tuhan Yesus, orang-orang yang belum mengenal Tuhan,
Engkau Allah juga yang mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat dalam hidup kami. Kami akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan, kami mau belajar tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, kami tahu kuasa Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah yang daripada Allah, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, penghiburan, sukacita yang melimpah dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu. Akhiri ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.